Halo semuanya, perkenalkan kami dokter muda bagian anak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, periode 10-29 Oktober 2022. Kami ingin memberikan penjelasan mengenai gangguan ginjal akut. Hai, saat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak atau dalam istilah medis disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Beritanya sampai-sampai membuat para ibu khawatir. Tapi kalian tahu nggak sih, ini sebenarnya penyakit apa? Gagal ginjal akut pada anak, atau yang saat ini dikenal sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGPA, merupakan kondisi ketika ginjal mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. Sampai saat ini, kasus gagal ginjal akut pada anak ini disebut misterius, karena belum diketahui secara pasti penyebabnya nih. Per tanggal 21 Oktober kemarin, didapatkan 241 kasus gagal ginjal akut dengan kasus kematian sekitar 133 anak. Cukup banyak bukan? Usia penderitanya didominasi oleh anak-anak usia 1 hingga 5 tahun. Gejalanya apa saja sih? Gejala yang harus diwaspadai yaitu menurunnya frekuensi dan jumlah urin dan dapat disertai demam, diare, mual, batuk, serta pilek. Kasus kejadian gagal ginjal akut pada anak ini menyebabkan kekhawatiran di mana-mana. Ada beberapa rekomendasi dari IDAI bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum mengenai gangguan ginjal akut pada anak. Yang pertama yaitu rekomendasi IDAI bagi tenaga kesehatan. 1. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol. 2. Bila memerlukan obat sirup khusus, konsultasikan dengan dokter spesialis atau konsultan anak. 3. Jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi. 4. Peresepan obat pulmonoterapi hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis. 5. Tenaga kesehatan diimbau untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap tanda awal GG-GAPA. 6. Rumah sakit meningkatkan kewaspadaan deteksi dini GG-GAPA. Selanjutnya yang kedua, yaitu rekomendasi dari IDAI bagi masyarakat umum. Masyarakat untuk sementara waktu ini agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan, kecuali obat-obat bebas yang telah diberikan status aman oleh BPOM. Per tanggal 25 Oktober 2022, sudah ada 133 obat sirup yang telah diberikan status aman dan 5 obat sirup yang dimasukkan ke kategori melebihi ambang batas. Informasi ini dapat diakses pada laman Instagram @bpom_ri. Masyarakat hendaknya tetap tenang dan waspada terhadap gejala GG-GAPA. Sebaiknya kurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita yang menyebabkan terpapar risiko infeksi. Apabila orang tua dan tenaga kesehatan memiliki pertanyaan ataupun pelaporan terkait GG-GAPA, silakan menghubungi hotline IDAI di nomor 62888 1999 666 terbuka pukul 9 pagi hingga jam 1 siang waktu Indonesia Barat dan akan dibalas dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sampai jumpa.